Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mengulik cerita pendek berjudul Lebih Kuat Dari Mati karya Mardi Luhung. Nah, di sini itu ada biodata penulis, lalu ada daya tarik dari cerita pendek, lalu ada terstruktur, dan terakhir ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita dengarkan yuk penjelasan dan biodata singkat tentang penulis cerita pendek Lebih Kuat Dari Mati. Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biodata penulis dari cerpen Lebih Kuat Dari Mati, yaitu Mardi Luhung. Nah, Mardi Luhung ini lahir pada tanggal 5 Maret 1965. Selain menjadi sastrawan, Mardi Luhung ini juga telah mendapatkan anugerah sastra, yakni Kusala Sastra Katulistiwa di tahun 2010. Nah, Mardi Luhung ini lahir dan dibesarkan di Kota Gresik, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Dari SMP, si Mardi Luhung ini sudah gemar menulis puisi, sehingga di SMA-nya si Mardi Luhung ini sampai bisa menerbitkan puisinya di majalah remaja. Lalu melanjutkan pendidikannya di Universitas Jember, tepatnya di Prodi Sastra Indonesia. Walaupun dari SMP dia sudah menulis puisi, tidak menutup kemungkinan bahwa Mardi Luhung ini bisa menciptakan karya sastra yang lainnya seperti cerpen Lebih Kuat Dari Mati ini. Oke, selanjutnya akan diceritakan mengenai daya tarik dari Lebih Kuat Dari Mati. Ya teman-teman, halo. Jadi di sini saya akan menceritakan daya tarik novel Lebih Kuat Dari Mati karyanya Mardi Luhung. Jadi yang bisa diambil di sini tuh daya tariknya itu ketika si tokoh aku ini dia tuh di mudanya dia divonis mau mati sama dokter karena dia tuh memiliki penyakit ganas. Sampai-sampai orang di sekitarnya itu banyak yang menghampirinya hanya untuk memberikan semangat, memberikan motivasi dan memberikan sebuah sepatah dua kata untuk dia agar dia tuh memberikan pesan-pesan terakhirnya, dia menghibur supaya orang-orang terdekat itu datang untuk menghibur karena dia itu divonis oleh dokter mau mati. Tapi ternyata sampai akhir hayatnya pun dia ternyata hidup lebih panjang, dia hidup lebih lama, dia hidup sampai tua. Dari situ ada juga mantannya kekasih dari tokoh aku ini pergi meninggalkan si tokoh aku karena tahu kalau si tokoh aku ini umurnya nggak lama di waktu muda. Tapi ternyata plot twistnya di akhir cerita bahwa si tokoh Nino, mantan kekasih si tokoh aku, malah meninggal lebih dulu, bukan si tokoh aku. Nah, jadi ada yang kedua, yakni ketika alurnya yang pertama dia itu seperti di cerita yang pertama dia tuh kayak ceritanya sedih, melo karena dia divonis mati sama dokter karena punya penyakit yang ganas. Tetapi dengan responnya dengan orang di sekitar yang datang kepada si tokoh aku, dia mengatakan bahwa terserah aku mati pun atau aku hidup, aku tetap begini. Bagaimanapun aku tetap akan seperti ini. Seperti respon-respon yang diberikan kepada masyarakat yang datang ketika ingin menghiburnya justru malah ada beberapa yang membuat kita tertawa. Jadi kayak alurnya itu nggak bisa ditebak. Terus dia itu kayak lucu aja gitu. Sampai akhir dia ternyata hidup lebih lama. Lebih lama dari orang-orang yang pernah mendatanginya dulu hanya untuk menghiburnya. Ternyata dia hidupnya lebih lama. Jadi daya tariknya ada di tempat itu. Dan selanjutnya terstruktur ada di teman saya. Silahkan. Baik, di sini saya akan mengulik tentang struktur cerita pendek Lebih Kuat Dari Mati. Nah, latar belakang pada cerita pendek ini itu tuh di sebuah kota yang mana terdapat tokoh aku yang wataknya, sifatnya itu dijelaskan ketika dokter itu memvonis hidupnya tuh udah nggak lama lagi, dia tuh kayak ya sudah gitu, kayak pasrah, tidak mau berjuang dan lain-lain. Sehingga itu tuh membuat
banyak orang terutama keluarga dan sekitarnya si aku ini kayak merasa simpati, kayak apa ya, ya Allah kasihannya si aku ini gitu, sehingga mereka mendatangi si aku ini untuk mengucapkan bela sungkawa untuk berduka. Lalu ada yang berusaha menguatkan, walaupun bagi si aku ini akhirnya kayak sia-sia aja karena ya sudah divonis mati oleh dokter tadi. Dan di tengah-tengah jalan cerita dijelaskan itu bahwa tiba-tiba si aku ini tuh menjadi ini, umurnya lebih panjang ketimbang keluarganya, teman-temannya yang sudah diceritakan, lalu mantannya sendiri yang meninggalkan dia karena divonis mati itu malah mati lebih duluan. Dan menariknya di sini selain plot twistnya itu tadi, bahasanya itu ringan dan mungkin diperuntukkan untuk orang-orang yang kesannya itu ingin menyerah gitu. Padahal takdir itu nggak ada yang tahu, walaupun dokter itu mengatakan kayak, oh kamu umurnya tinggal segini. Tetapi jika Allah sudah berkehendak itu ya akan lain jalannya. Dan ditutup oleh si aku ini yang menikmati masa tuanya, masa penderitaannya yang tidak mau hidup panjang itu dengan bersantai-santai, berleha-leha, dengan meminum secangkir kopi dan menyebat sebatang rokok. Jadi dia tuh kayak mengingat masa-masa mudanya ketika dia itu masih dikelilingi orang-orang yang bersimpati sama dia, lalu berusaha menguatkan dia dan lain-lainnya. Alurnya ini aslinya maju mundur dan sangat cocok untuk dibaca saat waktu luang. Baik, akan saya lanjutkan kepada rekan saya mengenai unsur-unsur nilai yang ada di cerita pendek tersebut. Ya. Selanjutnya ada nilai-nilai yang bisa kita ambil di novel Lebih Kuat Mati. Manusia yang awalnya meragukan kehidupannya sama Tuhan dikasih umur yang lebih panjang, sifat yang apa ya? Sifat yang kita ambil untuk orang ini adalah tidak, orang ini mudah menyerah, sombong, arogan, dan ini adalah sifat yang tidak baik untuk kita contoh di kehidupan kita. Ya mungkin sekian. Terima kasih. Audio Jungle.